Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk melanjutkan pembacaan kitab Nubdhatun fil Aqidatil Islamiyah. Jadi inti daripada akidah Islam, yang mana kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan dalam kitab ini kita membahas tentang rukun iman yang 6 dengan singkat dan tidak terlalu panjang lebar dalam penjelasannya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca al-imanu billah wal imanu bil malaikah, beriman kepada Allah dan beriman kepada para malaikat. Dan sekarang kita masuk pada rukun iman yang ketiga, yaitu al-imanu bil kutub, beriman kepada kitab-kitab. Qala al-muallif rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, al-kutubu jam'u kitabin. Jadi al-kutub, beriman kepada kutub, kutub itu adalah jamak untuk kata kitab. Bima'na maktubun, makna kitab itu adalah maktubun, sesuatu yang tertulis di dalamnya dengan tulisan-tulisan. Kita tahu yang namanya kitab itu selalu terkandung di dalamnya segala apa yang ditulis di dalamnya. Kalimat-kalimat, huruf-huruf, sesuatu yang tertulis di dalamnya, ini adalah disebut dengan kitab. Wal muradu biha huna, dan yang dimaksud dengan kitab-kitab di sini, di dalam pembahasan ini adalah al-kutubul lati anzalaha Allah Ta'ala ala rusulihi rahmatan lil khalqi wa hidayatan lahum. Jadi kitab-kitab yang Allah Ta'ala telah menurunkannya ala rusulihi, kepada para utusan-utusannya, para rasul-rasulnya, rahmatan lil khalqi, sebagai rahmah Allah untuk makhluknya, wa hidayatan lahum, dan sebagai hidayah untuk mereka. Jadi kitab-kitab yang pernah Allah Ta'ala turunkan itu semuanya adalah karena dasar kasih sayang Allah, Allah menurunkannya agar supaya siapapun yang beriman kepada kitab-kitab ini, dia akan mendapatkan manfaat darinya, akan mendapatkan kebaikan yang banyak, keberkahan yang banyak, pahala yang banyak dari kitab-kitab tersebut. Dan kitab-kitab itu sebagai hidayatan lahum, sebagai petunjuk untuk mereka, untuk manusia. Yang mana manusia itu sangat membutuhkan petunjuk, termasuk diri kita, selaku manusia, kita ini sangat membutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita selalu diperintahkan oleh Allah untuk setiap kali salat meminta kepada Allah hidayah, petunjuk. Sebagaimana dalam suratul Fatihah Allah mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, berikan kami hidayah, berikan kami petunjuk, as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Termasuk juga dalam keadaan kita di luar salat pun, kita senantiasa dianjurkan untuk selalu meminta hidayah. Salah satu doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-huda, petunjuk, wat-tuqa, dan ketakwaan, wal-afaf, dan menjaga kehormatan diri, wal-ghina, dan kekayaan.
Di situ Nabi SAW pernah berdoa dan mengajarkan doa ini kepada kita semuanya, yaitu permintaan pertama dalam doa tadi, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi SAW secara khusus untuk selalu meminta tambahan ilmu dan hidayah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakan, wahai Muhammad, rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu. Tambahkan kepadaku ilmu. Ini bermakna hidayah. Tambahkan kepadaku hidayah. Nah, sehingga kitab-kitab ini sangat diperlukan oleh manusia, karena manusia itu diciptakan oleh Allah serba tidak memiliki pengetahuan. Ya. Bahkan manusia ketika pertama kali dilahirkan di atas muka bumi ini dalam keadaan la ya'lamuna syai'ah. Mereka tidak mengetahui apapun juga. Ya, sedikit demi sedikit secara bertahap Allah memberikan pengetahuan kepada manusia ini. Dan dari sekian banyak hidayah, pengetahuan dan petunjuk, maka yang terbaik adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan petunjuk Rasul bermakna Alkitab was sunnah. Petunjuk yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Dengan kitab-kitab itu mereka bisa sampai kepada kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Jadi kitab-kitab itu memuat petunjuk-petunjuk yang mengantarkan siapapun yang mengimaninya, siapapun yang menjadikan kitab-kitab itu sebagai pemimpin dalam hidupnya, itu menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Nabi SAW pernah menjelaskan kepada kita tentang Al-Quranul Karim. Ya. Nabi pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu syafi'un musyaffa'. Quran itu nanti akan bisa memberikan syafaat, pembelaan kepada orang yang selalu membaca, selalu berinteraksi dan mengamalkan kandungannya. Dan musyaffa', pembelaannya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafi'un musyaffa', wa mahilun musaddaq. Dan Quran itu akan menjadi penggugat atau pendebat yang akan dibenarkan pernyataannya. Maknanya apa? Siapapun yang meninggalkan petunjuk Al-Quran ini, Al-Quran nanti akan menuntutnya pada hari kiamat. Yang mana tuntutan Al-Quran itu pasti nanti dibenarkan. Sehingga orang-orang yang tidak peduli dengan Al-Quran, yang tidak mau membacanya dan tidak pula mau mempelajari serta mengamalkannya, maka Al-Quran ini akan menggugat orang tersebut dan menjadikan orang itu dipastikan akan berada di dalam neraka. Kata Nabi SAW, man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran itu berada di hadapannya, qadahu ilal jannah, maka Al-Quran ini akan membimbingnya, memimpinnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, siapa yang menjadikan Al-Quran pedoman bagi kehidupannya, selalu dia baca, dia imani, dia laksanakan segala perintah yang ada di dalamnya, dia berusaha untuk meninggalkan segala larangan-larangan Allah yang termaktub di dalamnya, dia mengimani segala berita, kabar yang disampaikan Allah di dalamnya, maka orang yang demikian ini adalah orang-orang yang berada di bawah naungan Al-Quranul Karim, yang Al-Quran akan membimbing, memimpin mereka, menuntun mereka kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sebaliknya, wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar.
Siapa yang menjadikan Al-Quran itu berada di punggung mereka, maknanya adalah Al-Quran tidak lagi diperdulikan, Al-Quran tidak lagi dijadikan sebagai pedoman dalam hidupnya, tidak dia imani, tidak dia baca, tidak dia pelajari, tidak dia amalkan segala kandungan di dalam Al-Quran. Maka kata Nabi SAW itu, Al-Quran akan mendorong orang tersebut untuk masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan secara khusus siapapun yang berpaling dari kitab Allah, terutama Al-Quran ini, Allah akan pastikan hidupnya dunia dan akhirat dalam keadaan susah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, dari Al-Quranul Karim, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya hidupnya itu di dunia dalam keadaan sempit. Sebagian mufassirin mengatakan kehidupan yang sempit itu tidak hanya dirasakan di dunia, termasuk nanti di dalam alam kubur dia akan dipersempit alam kuburnya. Ya, akan sempit dengan himpitan-himpitan kubur yang sangat-sangat menghimpit. Ya, tidak dilapangkan kuburnya nanti pada alam barzakh. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami nanti bangkitkan dia dalam keadaan kedua matanya buta. Dalam kondisi sebelumnya di dunia dia dalam keadaan bisa melihat, dikala nanti di akhirat dengan kondisi yang sangat berat yang akan dirasakan oleh tiap-tiap manusia pada saat itu, Allah menambah kesulitan hidupnya dengan Allah menjadikan dua matanya tidak bisa melihat. Qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia mengatakan, ya Allah, kenapa kau jadikan kedua mataku ini dalam keadaan buta, sedangkan dulu di dunia aku dalam keadaan bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah, dikarenakan telah datang peringatan-peringatan kami, ayat-ayat kami, telah datang Alkitab, Al-Quranul Karim, fanasitaha, kau melupakannya. Maknanya di sini kau tidak memperdulikannya, kau tidak mengambil manfaat dari kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai petunjuk dan hidayah untukmu. Fakadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini pun ya, kamu pun juga dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kamu pun dilupakan dalam arti di sini tidak diberi perhatian, tidak dilindungi, tidak diperdulikan, diberikan kesengsaraan yang berlipat. Nah, sehingga kitab-kitab yang Allah turunkan itu liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah, agar dengan kitab-kitab itu mereka manusia mampu meraih kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Ya, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal saleh, tentu seseorang tidak akan bisa mewujudkan amal saleh jika dia tidak memiliki pengetahuan tentang Al-Quranul Karim dan tentang sunnah Rasulullah SAW. Karena itulah menjadi petunjuk seseorang itu untuk bisa mewujudkannya dalam amal saleh. Ya. Barang siapa yang melakukan amal saleh baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan dia dalam keadaan beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, tidak terkecuali Al-Quranul Karim sebagai kitab yang menjadi pedoman hidupnya, beriman kepada para nabi dan para rasul, terkhusus Rasulullah Muhammad SAW, beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada semua rukun-rukun iman yang wajib untuk diyakini. Maka siapapun dari kalangan lelaki maupun perempuan yang beriman dan beramal saleh ini,
Allah mengatakan fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka benar-benar sungguh-sungguh kami akan memberikan dia kehidupan dengan kehidupan yang baik. Kata para ulama, kehidupan yang baik dimaksud di sini adalah fid dunya, kehidupan di dunianya. Ya, sebagian ulama mufassirin menyatakan bahwa kehidupan yang baik itu adalah Allah memberikan rizki kepadanya berupa qana'atul qalbi, berupa apa? Qana'ah. Ya. Qana'ah itu menerima dan merasa nyaman, merasa nikmat dengan kenikmatan rezeki yang menjadi bagian dia di dunia yang telah Allah tentukan untuknya. Dan itulah kunci untuk menikmati hidup di dunia itu, Pak. Qanaah. Ya. Seberapapun besar bagian jatah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kalau kita tidak meresponnya dengan qanaah, maka seberapa banyaknya kenikmatan tidak akan pernah kita rasakan sebagai sebuah kenikmatan. Akan terus kita rasakan sebagai sesuatu yang serba kekurangan. Ada orang itu yang terus mengejar dunia, mengejar kekayaan, padahal dia sudah sangat-sangat kaya. Rumahnya juga sudah sangat-sangat luas, tapi Allah jadikan hatinya sempit, sehingga luasnya rumah tidak akan bisa membuat sempitnya hati menjadi lapang. Banyaknya harta karena Allah menjadikan hatinya miskin, tidak akan pernah mengenyangkan rasa miskinnya. Akan terus ingin mencari tambahan dan tambahannya. Terus al-hirs, tamak untuk mengejar dunia. Tapi kalau orang diberikan qanaah, dalam kondisi apapun dia akan merasa nyaman. Dalam kondisi nikmat yang seberapapun juga yang Allah telah takdirkan untuknya, dia akan merasakan nikmat itu sangat besar. Karena orang yang qanaah itu tidak hanya melihat dari sisi nikmat, tapi juga melihat dari sisi siapa yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Orang qanaah demikian. Sehingga hatinya selalu puas. Makanya Nabi pernah menyampaikan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kun qani'an takun ashkaron nas wa kun wari'an takun takun a'badan nas. Kata Nabi SAW, wahai Abu Hurairah, jadilah kamu orang yang qanaah, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah SWT. Dan dalam Al-Quran Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian, Allah akan menambahkan nikmat itu kepada kalian. Penambahan nikmat di sini, Pak, ya, tidak selalu dengan penambahan kuantitasnya. Tapi terkadang kita mendapati penambahan kenikmatan itu berdasarkan pada kualitas nikmat itu. Ya. Seseorang misalnya dia bersyukur kepada Allah atas nikmat sesuatu yang ada di dunia, maka Allah akan jadikan dia semakin merasakan kenikmatan pada sesuatu yang dia syukuri kepada Allah SWT itu. Ya. Akan semakin bertambah kualitas nikmatnya. Meskipun mungkin secara kuantitas tidak bertambah. Ya. Namun tidak menutup kemungkinan Allah bisa saja menjadikan nikmat yang disyukuri tersebut, baik kualitas maupun kuantitasnya, semakin bertambah untuk seorang hamba ini. Seorang hamba yang bersyukur. Nah, kuncinya untuk bersyukur, kata Nabi SAW, kun qani'an takun ashkaron nas. Wahai Abu Hurairah, jadilah kamu orang yang qanaah, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah. Lah, untuk mewujudkan qanaah ini, iman dan amal saleh. Nah, untuk mewujudkan iman dan amal saleh, salah satu jalannya adalah hidayatul Quran, hidayah Al-Quranul Karim. Mengimaninya, mempelajarinya, mentadabburinya, kemudian mewujudkannya dalam amal yang nyata, menjadikan Quran sebagai pedoman dalam hidupnya sehari-hari. Dengan itu ya, manusia akan mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Dan Allah berfirman juga, ya, selain Allah mengatakan kami benar-benar akan menghidupkannya di dunia dengan kehidupan yang baik,
walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan benar-benar kami akan memberikan balasan berupa nikmat di surga, berupa pahala yang kelak akan Allah jadikan sebagai suatu kenikmatan yang besar untuk para penghuni surga atas iman dan amal soleh yang sudah mereka kerjakan semasa hidup di dunia. Kata Allah, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan jauh lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi iman dan amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan dibalas dengan berlipat-lipat kebaikannya. Tidak sepadan dengan iman dan amal soleh yang pernah diwujudkannya dalam kehidupan di dunia, melebihi dari semua amal solehnya tersebut. Nah, ini rahmat Allah SWT yang luas. Dan sekali lagi itu semuanya tidak akan terwujud jika seseorang tidak dibimbing di atas hidayah Al-Quranul Karim. Nah, dari sinilah ya kita mampu menangkap pentingnya kita beriman kepada kitab-kitab, terkhusus kitab yang diturunkan Allah kepada kita, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, wal imanu bil kutubi yatadhammanu arba'ata umur. Beriman kepada kitab-kitab itu mengandung 4 perkara. Maksudnya, siapa yang menghadirkan keimanan pada 4 perkara ini dalam dirinya, maka dia telah menyempurnakan imannya kepada kitab-kitab. Ya. Yang pertama kata Syekh, al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Beriman bahwasanya semua kitab-kitab itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Wajib bagi kita mengimani itu. Ya. Terkhusus Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada kita semuanya, kita wajib untuk mengimaninya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan tantangan bagi orang-orang yang ragu bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 23, Allah mengatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Dan apabila kalian itu dalam keraguan-raguan terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ragu terhadap Al-Quran ini yang aku turunkan, yang kami turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengatakan fa'tu bi suratim min mithlih, maka datangkanlah satu surat yang semisal dengan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Satu surat saja yang bisa kalian datangkan untuk menyaingi satu surat di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan Allah mengatakan wad'u syuhada'akum min dunillah, dan serulah ya penolong-penolong kalian dalam mendatangkan satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Satu surat saja, min dunillah, tapi serulah penolong-penolong kamu dari selain Allah. Jangan minta tolong sama Allah. Ya. In kuntum shadiqin, apabila kalian ya merasa diri kalian benar bahwasanya keraguan kalian terhadap Al-Quran itu benar-benar bukan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka datangkan satu surat yang semisal dengan surat-surat yang dalam Al-Quran. Kemudian Allah menetapkan di dalam ayat ke-24-nya Allah mengatakan fa illam taf'alu, apabila kalian tidak mampu untuk mendatangkan satu surat yang serupa dengan surat-surat di dalam Al-Quran, walan taf'alu, Allah perkuat ya kelemahan mereka ini dengan mengatakan dan tidak akan pernah mampu kalian untuk mendatangkan satu surat yang semisal dengan surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Sudah Allah memvonis nggak mungkin sudah. Maka Allah mengatakan fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Ya, maka takutlah kamu terhadap neraka ya, terhadap api neraka yang bahan bakarnya itu manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Takutlah kamu kepada siksa neraka ini, berimanlah kamu kepada Al-Quran
ya, yang merupakan ya, turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah turunkan kepada hambanya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah Al-Qur'an ini. Kemudian yang kedua, al-imanu bima alimna ismahu minha bi ismihi. Yang kedua adalah kita mengimani dengan apa yang telah kita ketahui dari kitab-kitab tersebut beserta nama-namanya. Jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengabarkan kepada kita bahwa pernah diturunkan kitab yang bernama Taurat, bernama Injil, bernama Zabur, bernama Suhuf Ibrahim dan Musa, maka wajib kita mengimani beserta semua nama-nama yang dikabarkan Allah dan Rasulnya tentang kitab-kitab yang telah diturunkan itu. Termasuk juga kitab-kitab Al-Quranul Karim. Kita meyakini bahwa kitab yang diturunkan kepada kita itu salah satu nama untuknya adalah Al-Quran, Al-Quranul Karim, dan beberapa nama-nama yang lainnya dan sifat-sifatnya yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Ya, dia disebut juga dengan Alkitab, disebut juga dengan Az-Zikr, kan gitu ya, dan beberapa nama dan sifat yang lainnya. Dikatakan oleh Syekh di sini, kal Qur'anil ladzi unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Tauratul lati unzilat ala Musa alaihi salam, dan Taurat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Musa, yang telah diturunkan kepada Musa AS, wal Injilul ladzi unzila ala Isa alaihi salatu wassalam, dan demikian pula Injil yang diturunkan atas Isa AS, waz Zabur alladzi utihi Dawud AS, dan Zabur yang diberikan kepada Dawud. Nah, ini wajib kita imani beserta nama-namanya. Dan kita mengetahui nama-nama itu adalah bersumber dari Quran dan Sunnah saja. Tidak boleh cari sumber yang lain. Seperti mencari sumber nama untuk kitab-kitab dari Israiliyat, dari kisah-kisah Bani Israel, atau ya dari sumber-sumber yang lain dari Quran, dari selain Al-Quran, misalnya dari kitab-kitab kuno. Maka tidak diperbolehkan kita meyakini ya suatu kitab dengan namanya kecuali yang dikabarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah saja. Wa amma ma lam na'lam ismahu, dan adapun apa yang tidak kita ketahui kitab yang pernah turun beserta namanya, fanu'min bihi ijmalan, maka kita cukup mengimaninya secara global saja. Artinya apa? Kami yakin bahwa ada kitab-kitab selain yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta nama-nama kitab tersebut, itu juga ada kitab-kitab lain yang Allah turunkan, namun Allah dalam Quran maupun Sunnah tidak mengabarkannya kepada kita tentang kitab itu dan nama kitab itu. Maka kita mengimaninya. Nah gitu. Tetap kita mengimaninya. Nah, sehingga kalau misalnya Pak, misalnya ada di suatu negeri misalnya ditemukan sebuah kitab kuno, isinya serupa dengan ajaran agama kita misalnya, atau serupa atau hampir serupa dengan Al-Quranul Karim, atau hampir serupa dengan kitab-kitab suci terdahulu yang belum didistorsi, belum dirubah. Mungkin ada sedikit perbedaan-perbedaannya, tapi dari sisi akidah yang dikabarkan dalam kitab itu mungkin benar, sesuai dengan Al-Quran. Kemudian penemunya mengatakan, misalnya ya, penemunya mengatakan bahwa kitab ini bernama kitab X misal gitu ya, yang diturunkan kepada Nabi X, tapi kita tidak mendapati kabar itu dari Quran dan Sunnah, maka kita tidak boleh mengimani secara terperinci bahwa kitab itu bernama X dan diturunkan kepada Nabi X. Tak boleh. Tapi kita mengimani secara mujmal, global, bahwa Allah selain daripada kitab yang dikabarkan juga menurunkan kitab-kitab yang lain ya, karena setiap umat itu mesti ada rasulnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh ya,
Kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul, yang mana tiap-tiap rasul itu selalu menyerukan kepada umatnya, hendaklah kalian beribadah kepada Allah semata dan jauhkanlah kalian dari sesembahan-sesembahan selain Allah. Nah, tentunya banyaknya rasul-rasul yang 300 sekian rasul itu, tentunya di antara mereka diturunkan kitab kepada mereka. Namun ada beberapa kitab-kitab yang Allah tidak mengabarkannya, maka kita meyakini secara global tanpa kita memerincinya dengan meyakini penamaan-penamaan yang tidak dikabarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga adalah tasdiqu ma sahha min akhbariha, membenarkan segala apa yang benar dari kabar-kabar yang terkandung dalam kitab-kitab itu. Membenarkan apa yang sahih, yang valid dari kabar-kabar yang bersumber dalam kitab-kitab tersebut. Seperti kata Syekh, ka akhbaril Quran, seperti kabar-kabar yang disampaikan Al-Quran. Kalau Al-Quran jelas, nggak ada keraguan-raguan, Mbak. Karena Al-Quran ini sejak diturunkannya sampai mendekati akhir zaman, Allah akan selalu menjaganya. Jadi tidak diragukan validitasnya. Kenapa? Karena Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir. Secara mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang dari setiap generasi, sehingga tidak memungkinkan untuk bisa dipalsukan Al-Quran ini. Kalau seandainya ada oknum-oknum atau pihak-pihak tertentu yang berusaha memalsukan Al-Quran, pasti tidak akan lama akan terbongkar perbuatan dia dalam memalsukan Al-Quran ini. Mesti nanti akan ketahuan. Karena apa? Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikr Al-Quranul Karim, dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar akan menjaganya. Nah, kondisi penjagaan seperti ini tidak diberikan oleh Allah kepada kitab-kitab suci yang sebelumnya. Entah itu Injil yang merupakan kitab terdekat dengan Al-Quran dari sisi periode turunnya, atau kitab Taurat yang cukup lama gitu ya, menyertai Bani Israel mulai dari Nabi Musa alaihissalam sampai di masa Nabi Isa alaihissalam, dengan disempurnakan dengan turunnya Injil. Termasuk juga kitab-kitab yang lainnya yang Allah kabarkan. Itu tidak mendapat jaminan seperti halnya Allah menjamin Al-Quranul Karim dalam penjagaannya. Sehingga sangat-sangat memungkinkan, bukan hanya memungkinkan ya, telah terjadi penyimpangan-penyimpangan dan distorsi, perubahan-perubahan yang terkandung dalam kitab-kitab suci ini. Dan kalau Anda pernah mencoba untuk meneliti, Pak, salah satu dari sisi penyimpangan yang dilakukan oleh mereka ahlul kitab kepada kitab-kitab mereka, salah satunya adalah kabar-kabar tentang kemuliaan para rasul. Mereka menceritakan rasul itu dengan aib-aib yang tercela yang tidak dimiliki oleh para rasul itu. Kedustaan yang merupakan istilahnya dari kaitannya dengan aib yang mereka dustakan untuk para nabi dan para rasul itu diceritakan dalam Alkitab ini, dalam Bible istilahnya sekarang ini. Baik perjanjian baru maupun perjanjian lama. Kalau perjanjian baru itu Injilnya, perjanjian lama itu Tauratnya, maksudnya begitu, Pak. Tapi sekarang dijadikan satu, namanya Bible. Di situ diceritakan cerita-cerita keji tentang para rasul. Seperti salah satu contohnya misalnya ada rasul namanya Rasul Lut. Nabi Lut ya. Nabi Lut itu tidak memiliki anak kecuali anak-anak perempuan. Diceritakan dalam kitab Bible ini bahwa Lut itu tidak memiliki keturunan laki-laki yang bisa melanjutkan estafet dakwahnya. Maka pada saat itu putrinya pun melihat Lut ini dalam keadaan ya, kasihan bapak kita ini sudah tua tapi tidak memiliki keturunan laki-laki. Maka anak-anak Lut ini akhirnya, kalau tidak salah 2 anak perempuannya, kalau tidak salah, keduanya ini kemudian bersepakat bagaimana kalau kita memberikan, dalam tanda kutip, berzina dengan Lut ya, memberikan keturunan bagi bapak kita. Bagaimana caranya? Tidak mungkin Lut mau gitu ya, bapaknya mau. Kita
beri minuman keras supaya mabuk, dan kemudian kita goda bapak kita supaya meniduri kita. Ya. Kemudian diceritakan dalam Bible itu kejadian yang terjadi bahwa Lut kemudian berzina ya dengan kedua putrinya. Nah, apa mungkin gitu? Seorang nabi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaannya kok kemudian apa? Melakukan tindakan asusila seperti ini? Tidak mungkin. Tapi itulah kenyataan yang dimunculkan dalam kitab Bible sampai saat ini. Ya, kisah-kisah yang seperti itu ya munculnya bukan dari realita yang terjadi, tapi munculnya adalah dari distorsi, ya, perubahan-perubahan, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dari tokoh-tokoh mereka yang berusaha untuk merusak agama mereka sendiri dengan kebid'ahan dan kesesatan yang mereka lakukan. Itu sudah isya Pak ya? Azan dulu atau seperti biasa ya? Azan dulu ya. Silakan Pak. Nah, jadi poin yang ketiga yang membentuk iman kita kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan apa yang sahih dari kabar-kabar yang disampaikan oleh kitab-kitab tersebut. Seperti berita-berita yang disampaikan dalam Al-Quran, wa akhbar ma lam yubaddal au yuharraf minal kutubis sabiqah, dan berbagai macam kabar-kabar yang belum dirubah, yang belum didistorsi, belum dirubah dari kitab-kitab terdahulu. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu berita benar-benar datang dari Allah, sedangkan kita tahu yang namanya kitab-kitab terdahulu telah dirubah, ya, banyak dirubah. Maka untuk menentukannya adalah dengan menggunakan Al-Quranul Karim. Apabila berita-berita yang terkandung dalam kitab-kitab terdahulu itu mencocoki Al-Quran, maka kita wajib meyakini bahwa berita itu valid, benar adanya. Namun jika menyelisih Al-Quran, maka kita wajib meyakini bahwa itu merupakan kabar yang telah dirubah oleh ya para tokoh-tokoh ahlul kitab yang telah tidak bertanggung jawab terhadap kitab mereka. Kemudian ar-rabi' yang keempat, al-amalu bi ahkamin ma lam yunsakh minha, mengamalkan hukum-hukum yang terkandung dalam kitab-kitab tersebut selama tidak dinasakh, selama tidak dihapus, hukum tersebut. Waridha wa taslim bihi, dan ridha serta tunduk kepada hukum-hukum itu. Sawa'un fahimna hikmatahu am lam nafhamha, baik kita memahami ya, baik kita memahami hikmah-hikmah di balik hukum-hukum itu atau kita tidak memahaminya, wajib untuk tetap menjalankan hukum-hukum tersebut. Wa jami'ul kutubis sabiqati mansukhatun bil Qur'anil azim, semua kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa, dan kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quranul Karim diturunkan, itu semuanya mansukhah, telah terhapus bil Qur'anil azim, dengan Al-Quranul azim. Artinya Al-Quran inilah yang wajib untuk diamalkan hukum-hukumnya ya. Kalau kita mendapati dari kitab-kitab terdahulu ada hukum-hukum yang pernah diperintahkan Allah untuk menjalankannya kepada umat-umat terdahulu, maka ini tidak lagi digunakan atau ini tidak lagi dijadikan sebagai hukum yang harus dilakukan jika Al-Quran tidak menetapkannya sebagai hukum yang harus dilakukan. Kalau Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ma'idah 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih, dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kitab, yaitu Al-Quran, bil haqqi, dengan kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi, Al-Quran ini membenarkan segala apa yang ada dari kitab-kitab terdahulu. Wa muhaiminan alaihi, dan sebagai hakim, pemutus perkara atas kitab-kitab itu. Pemutus perkara itu maksudnya apa? Yang menjadi
pemutus perkara bahwa hukum-hukum di kitab terdahulu tetap berlaku adalah Al-Quran. Kalau tetap berlaku dilanjutkan, kalau tidak berlaku sudah terhapus, tidak boleh dilakukan. Ya, termasuk pemutus perkara dalam hal kabar-kabar berita yang disampaikan oleh kitab-kitab terdahulu, ya, yang telah tercampur dengan berbagai macam perubahan-perubahan. Maka Quranlah yang memutuskan bahwa berita ini benar dan berita ini salah. Apa yang bersesuaian dengan Quran itulah yang benar, dan apa yang bertentangan dengan Quran itulah yang salah, dan termasuk bagian dari perkara yang dirubah dari kitab-kitab itu. Ya, sehingga di sini kita tidak lagi membutuhkan kitab-kitab terdahulu itu. Makanya dulu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an membawa kitab Taurat di hadapan Nabi SAW, menyampaikan bahwa di dalam kitab Taurat ini terdapat hikmah-hikmah yang bagus ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, apakah kamu tidak cukup dengan Al-Quran ini? Ya. Maka pada akhirnya setelah mendapat teguran dari Nabi SAW, ya, bahkan Nabi mengatakan, demi Allah kalau seandainya Musa itu hidup, laukana Musa hayyan, ya, ma wasi'ahu an la yattabi'ani. Ya, dia tidak memiliki keleluasaan kecuali dia harus mengikutiku, mengikuti Quran ini. Tauratnya sudah nggak berlaku, harus tunduk kepada Al-Quran. Ya. Maka setelah itu Umar bin Khattab pun membakar kitab Taurat ini. Ya. Jadi sudah tidak diperlukan lagi. Meskipun tetap wajib kita imani bahwa kitab-kitab itu pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sisi Allah. Tapi isi dan kandungannya sudah terhapus dengan diturunkannya Al-Quranul Karim. Wa ala hadza, dan oleh karena inilah, fala yajuzul amalu bi ayyi hukmin min ahkamil kutubis sabiqati illa ma sahha minha wa aqarrahul Quran. Maka tidak diperbolehkan mengamalkan hukum apapun dari hukum-hukum yang bersumber dari kitab-kitab terdahulu kecuali apa yang dibenarkan darinya dan ditetapkan oleh Al-Quran sebagai hukum yang harus tetap dijalankan. Contohnya seperti apa? Seperti dalam Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian. Nah, berarti apa ini? Hukum dari kitab-kitab terdahulu. Istilahnya kalau dalam ilmu ushul fikih namanya syar'un man qablana, syariat umat sebelum kita, yaitu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah ditetapkan oleh Al-Quran berlaku, maka tetap berlaku. Ya, meskipun mungkin kaifiyatnya yang mungkin berbeda, tapi berkaitan dengan puasa sebagai salah satu hukum yang harus ditegakkan atau harus dijalankan, ini tetap berlaku sampai hari kiamat karena Al-Quran telah menetapkannya sebagai syariat yang terus dikerjakan. Kemudian ya, penutup dari pembahasan iman kepada kitab-kitab ini, Syekh kemudian menyebutkan tentang beberapa natijah hasil yang baik bagi orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Wal imanu bil kutubi yuthmiru thamaratin jalilatan, dan beriman kepada kitab-kitab Allah itu menghasilkan buah yang bagus, buah yang mulia. Minha, diantaranya, jadi Syekh tidak menyebutkan banyak ya, meskipun sangat banyak ya kebaikan-kebaikan yang dihasilkan ketika kita beriman kepada kitab-kitab ini ya, terkhusus kepada kitab Al-Quranul Karim tentunya. Namun disebutkan di sini hanya 3. Yang pertama kata Syekh adalah al-ilmu bi'inayatillahi ta'ala bi'ibadihi. Jadi dengan kita beriman kepada kitab-kitab itu, kita mengetahui bahwasannya Allah itu memberikan perhatiannya kepada hamba-hambanya. Haitsu anzala likulli qaumin kitaban yahdihim bihi, di mana Allah menurunkan bagi tiap-tiap kaum itu satu kitab yang akan memberikan petunjuk kepada mereka. Ya, kitab yang menjadi petunjuk untuk kehidupan mereka. Ini menunjukkan perhatian Allah kepada makhluk, kepada manusia terkhusus. Dengan Allah menurunkan kitab, ini bentuk kasih sayang Allah ya, sehingga dengan itu
seseorang itu akan semakin cinta dengan Allah dan cinta dengan diturunkannya kitab tersebut. Ya, merasa bahagia, bukan merasa berat dengan diterimanya kitab-kitab itu atau mendapatkan kitab-kitab tersebut. Kemudian yang kedua adalah al-ilmu bi hikmatillahi ta'ala fi syar'ihi. Dengan beriman kepada kitab-kitab, maka ya timbul pengetahuan terhadap hikmah Allah dalam syariat-syariatnya. Haitsu syara'a likulli qaumin ma yunasibu ahwalahum. Di mana Allah mensyariatkan bagi tiap-tiap kaum itu syariat atau hukum yang sesuai dengan keadaan mereka. Yang sesuai dengan keadaan mereka. Disitulah ya hamba itu akan bisa menggali hikmah-hikmah yang terkandung dalam syariat-syariat ini, sehingga semakin ya mereka yakin ya dengan kitab-kitab yang ada pada diri mereka, dan semakin yakin bahwa kitab itu berasal dari sisi Allah, karena mereka memahami hikmah di balik hukum-hukum yang terkandung dalam kitab itu. Ya, meskipun untuk memahami syariat, memahami hikmah dalam syariat itu tidak dituntut, Pak. Yang dituntut itu adalah kita mengamalkan syariat itu sesuai dengan petunjuk yang dituntunkan oleh kitab tersebut, atau kitab Al-Quran secara khusus untuk kita, yang penjelasannya telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sunnahnya. Itu yang kita dituntut, kita mengamalkannya, kita mengimaninya. Tapi untuk mengetahui hikmah di balik itu, maka tidak dituntut kita untuk berusaha untuk mengetahuinya. Meskipun kalau seandainya kita belajar Al-Quran, belajar hukum-hukum agama, kita akan mendapati banyak hikmah di balik itu, maka ini semuanya akan semakin memperkuat kita untuk menjalankan hukum-hukum tersebut, semakin mendorong kita untuk melakukan hukum-hukum tersebut, karena kita mengetahui kebaikan-kebaikan dan maslahat yang terkandung di dalamnya. Ya. Semakin mengokohkan kita dan keimanan kita kepada hukum-hukum yang terkandung dalam kitab-kitab ini. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah 48, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Jadi bagi tiap-tiap umat itu kami menjadikan ya minkum dari kalian syir'atan wa minhaja. Jadi syariatnya dan hukum-hukumnya. Jadi masing-masing umat itu memiliki syariat dan hukum-hukum tersendiri, dan disempurnakan oleh Allah dengan diturunkannya Islam dan Al-Quranul Karim kepada Rasul yang terakhir, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, kepada umat yang terakhir ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah syukru ni'matillahi fi dzalik. Jadi dengan kita mengimani kitab-kitab Allah, maka kita akan bersyukur atas nikmat Allah berupa diturunkannya kitab-kitab itu. Bagaimana wujud syukur kita kepada Allah dengan diturunkannya kitab-kitab itu? Ya dengan ihtimam, dengan perhatian penuh kepada kitab-kitab tersebut. Terkhusus kitab yang diturunkan di tengah-tengah kita, itu Al-Quranul Karim. Kita wajib mengimaninya, kita wajib selalu berinteraksi ya bersamanya dengan membacanya, mempelajarinya, mentadabburinya, ya, berusaha menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya, ya, untuk selalu diamalkan perintah-perintahnya, dijauhi larangan-larangannya, dan diimani segala kabar berita yang terkandung di dalamnya. Nah, ini adalah sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas diturunkannya kitab kepada kita semuanya. Nah, insyaallah untuk al-imanu bir rusul, beriman kepada para rasul, kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Ini karena sudah jam 7, Pak ya. Pakai tanya jawab enggak, Pak? Ada pertanyaan dah? Tidak ada ya. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan ini menunjukkan bahwa Anda benar-benar memahami, gitu ya. Bukan benar-benar tidak paham. Nah, kita cukup sampai di sini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafa minkum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.